Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan namaku Arifah Nadia. Selamat datang di episode perdana Sauda Podcast UKM Kependudukan Universitas Jember. Penasaran gak sih kenapa kok dinamakan Sauda Podcast? Sauda Podcast ini merupakan kepanjangan dari Sobat Muda Podcast. Jadi kita nih, generasi muda dari UKM Kependudukan akan membahas dan ngobrol banyak hal melalui podcast. Mulai dari isu kependudukan, kegiatan sehari-hari, hari-hari penting atau hari-hari nasional, dan macam-macam deh pokoknya. Nah, pada episode perdana kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Mengingat pada tanggal 25 Januari adalah Hari Gizi Nasional. Apalagi di masa pandemi saat ini, penting banget bagi kita untuk selalu memperhatikan gizi seimbang agar tubuh kita tetap sehat dan imunitas tubuh kita tetap terjaga, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas produktif di masa pandemi. Nah, pada kesempatan kali ini juga, aku nggak sendirian loh. Aku akan ngobrol bareng bersama Ruri Andespana. Ruri ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, sekaligus bagian dari anggota UKM Kependudukan Universitas Jember. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk langsung saja kita ngobrol bareng bersama Ruri Andespana. Halo Ruri, apa kabar? Halo Mbak, baik Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak juga? Sama kok, baik. Ya, nggak Alhamdulillah deh. Oke. Iya benar. Nggak terasa ya udah hampir 1 tahun pandemi dan kita kuliah online. Iya benar-benar nggak terasa banget. Udah berganti tahun juga ya Mbak ya. BTW kegiatanmu apa aja nih selain kuliah online tentunya? Kalau kegiatanku ini kan aku juga ikut beberapa organisasi. Salah satunya kan di UKMP. Nah di UKMP ini aku sebagai divisi PSDM ini juga mengatur bagaimana mencari anggota baru nantinya, juga mengurusi anggota-anggota di UKMP seperti itu. Jadi selain kegiatanku kuliah juga ada kegiatan rapat-rapat organisasi seperti itu Mbak. Oke, bisa dibilang agak produktif lah ya. Alhamdulillah bisa juga. Nah, gini Rur, kan ngomongin soal COVID nih, kan tentunya erat kan kaitannya dengan pola hidup sehat. Nah, di podcast perdana kali ini nih, kita akan ngomongin tentang bagaimana sih cara menerapkan pola hidup sehat dengan gizi seimbang. Nah, menurut Ruri sendiri, khususnya sebagai mahasiswa FKM nih, sebenarnya konsep dari gizi seimbang sendiri tuh kayak gimana sih? Soalnya selama ini tuh aku pribadi tuh memaknai gizi seimbang tuh ya kita makan sayur dan buah-buahan gitu. Jadi selama kita makan sayur dan makan buah gitu ya berarti kita udah menerapkan gizi seimbang gitu loh. Nah, kamu itu kayak gimana? Kayaknya itu salah sih ya, persepsi yang salah. Oke, bener sih. Pikiran dari Mbak Arifah tadi juga sama sih sebenarnya, seperti aku dulu juga sebelum masuk FKM gitu. Nah, setelah aku masuk FKM itu jelaskan bahwa dulu kan kita sempat ada semboyan gitu ya, sempat dengar bahwa gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna, bener nggak? Iya benar-benar. Dari SD nggak sih itu semboyan kayak gitu? Nah, itu dulu emang benar, semboyan itu digunakan untuk panduan gizi seimbang. Nah, tapi untuk tahun ini, untuk sekarang ini udah beralih nih, nggak lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi ganti isi piringku gitu Mbak. Jadi di isi piringku ini ada berbagai macam-macam makanan atau zat gizi yang nantinya kita bisa olah gitu ya, nantinya kita bisa makan, kita bisa konsumsi secara seimbang. Jadi kalau kita melihat dari ke belakang nih, kita tarik ke belakang tentang 4 sehat 5 sempurna, ini memang agak rancu sebenarnya Mbak. Jadi kita bisa saja porsinya banyak, asalkan kan ada 4 sehat 5 sempurna, ada sayurnya, ada buah-buahannya, terus ada nasinya, ada proteinnya. Tapi kan kita tidak bisa menentukan porsinya. Pokoknya asalkan itu 4 sehat 5 sempurna, begitu kan ya. Nah, oleh karena itu digantilah isi piringku tadi. Nah, isi piringku ini konsepnya itu hampir sama sebenarnya, sama kayak 4 sehat 5 sempurna, akan tetapi lebih diporsikan lagi. Jadi setiap isi piringku ini, setiap satu porsi itu ada berbagai macam zat gizi yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi misal nih, satu piring itu
setengah piringnya, setengah bagiannya itu terdiri dari buah dan sayuran. Nah, sepertiga bagiannya itu isinya lauk pauk. Jadi lauk pauknya ini bisa berisi zat gizi, protein, lemak, dan juga mineral. Nah, yang sisanya itu baru bahan makanan pokok yang isinya itu karbohidrat, seperti itu, Mbak. Oke. Nah itu kalau menu makanannya sendiri boleh sama nggak sih setiap hari? Yang penting dalam satu piring tuh isinya seperti itu dalam setiap hari gitu loh. Tapi kalau kayak gitu boleh nggak sih konsepnya? Oke. Kalau kita kan sebagai mahasiswa ya, Mbak ya, jadi otomatis kita jadi anak kos. Itu biasanya juga gitu kan ya, Mbak ya. Aku juga gitu. Soalnya tiap hari ya makannya itu aja. Soalnya cari yang murah gitu kan ya kalau anak kos gitu. Ada hal ya, Mbak ya. Itu sebenarnya itu salah gitu. Jadi dari Kemenkes sendiri itu Jadi dari Kemenkes sendiri itu menyarankan agar setiap hari itu porsinya atau menu makanannya itu berbeda-beda. Seperti itu, Mbak. Ada baiknya seperti itu. Iya. Malahan kan kalau anak kos biasanya malah mie instan nggak sih seringnya? Iya, benar. Oh, berarti kalau kayak gitu emang harus beda-beda ya setiap hari. Kirain kalau sama yang penting mengandung gizi tuh nggak apa-apa gitu loh setiap hari. Oh, ternyata jadi harus beda-beda ya. Iya, benar gitu, Mbak. Juga kan supaya tidak monoton juga kan, juga kata kalau dari bahasa Jawanya sih blenger gitu, Mbak. Pernah dengar nggak? Blenger. Bosen. Iya, gitu lah. Iya. Bosen gitu. Nah, itu kan tadi udah kamu jelasin ya konsep gizi seimbang itu kayak gimana. Nah, kalau untuk aku sendiri nih, kayak aku kan maksudnya pola makanku udah nggak bener gitu loh, udah semrawut. Nah, caranya biar kita mengatur dan memperbaiki gizi seimbang itu sendiri kayak gimana? Soalnya kalau kita aku tuh makan ya tinggal makan aja gitu loh, bener-bener amburadul ya istilahnya kayak gitu. Oh gitu. Sama sih, Mbak, aku juga seperti Mbak juga. Jadi agak berantakan juga pola makanku gitu. Nah, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa yang masih muda, itu kita mulai jaga pola konsumsinya. Jadi kita benar-benar melihat konsep gizi seimbang tadi, yaitu isi piringku, kita terapkan secara tepat dan secara teratur gitu. Karena konsep isi piringku ini sudah menurutku ya, Mbak ya, menurutku ini sudah layak gitu, sudah layak untuk dijadikan panutan pola makan hidup sehat gitu. Iya. Tapi kamu sendiri sekarang itu nggak sih lagi udah ada di gizi seimbang atau masih dalam tahap memperbaiki? Kalau aku sendiri ya, Mbak, jujur, itu kalau di rumah itu tergantung dari orang tuaku. Orang tuaku itu masak apa yaitu. Tapi aku usahakan untuk berikan saran kepada ibuku yang sebagai ibu rumah tangga memasak gitu ya. Aku sarankan, Bu, hari ini makanya harus ada sayurnya, lauknya gini. Kadang aku juga gitu sih. Jadi aku paksa orang tuaku untuk melakukan apa yang aku mau gitu, Mbak. Di samping ngasih saran, kamu juga ikut masak nggak sih? Kalian? Kayaknya cukup masak air aja juga. Iya sih. Oke, tapi kalau selain makan makanan sayur, buah, air mineral gitu, perlu olahraga juga nggak sih kayak gitu? Iya kan? Ya perlu juga sih, Mbak, itu perlu banget itu. Karena kan kita juga nggak bisa mematok makanan yang kita makan itu kan harus sama semua gitu, harus sehat semua. Kan kadang juga kita manusia, kita juga pengen lah makan yang berminyak-minyak, terus yang seger-seger gitu kan, kadangnya juga pengen kayak gitu sih, Mbak. Jadi jangan berpatok pada makanan sehat aja, tapi juga pola perilaku hidup sehat seperti itu. Iya. Tapi jujur aku kalau di rumah aja nih malah semakin malas nggak sih olahraga itu. Nggak baik sih sebenarnya. Niat itu ada gitu, tapi kalau mau ngelakuin itu kayak malas gitu, jadinya ya udah nggak jadi gitu loh. Alhamdulillah sih aku bisa sih, Mbak, bisa mengatur pola olahragaku gitu, alhamdulillahnya gitu. Apa nih pola olahraganya, Dur? Kali aja aku bisa nyontoh dan nggak males tentunya. Kalau aku sendiri sih batasannya itu tiap minggu sekali. Itu minimal tiap minggu sekali. Biasanya aku lakukan di hari
Sabtu kalau nggak Minggu. Jadi aku jogging atau bersepeda gitu di pagi hari gitu Mbak. Oh gitu. Mungkin bisa dicontoh nanti Mbak ya. Iya, sebenarnya aku udah ada niat gitu ya, kayak setiap pagi bangun terus jogging gitu, tapi nggak bisa gitu loh, malas banget rasanya. Iya sih, benar-benar. Kadang aku juga gitu Mbak. Buat bangun ini ya Mbak, buat bangun sholat subuh aja susah banget loh aku Mbak, sumpah. Apalagi buat olahraga juga, tapi alhamdulillahnya ada motivasi lah untuk melakukan itu gitu. Tapi emang kalau kayak gitu emang harus bener-bener dipaksa banget nggak sih? Iya benar, harus itu. Iya. Nah, terus kalau cara kita gimana dulu untuk mengatur porsi makan kita? Maksudnya kan kita kayak tadi yang aku bilang gitu loh, kalau makan ya tinggal makan gitu. Maksudnya kalau jam-jam makan teratur itu apakah harus makan di jam segini, pagi makan jam 6, terus siang makan jam 12 gitu, apakah itu harus gitu loh, di jam-jam seperti itu? Atau gimana? Oke. Kalau kita lihat secara umum ya, ini kan emang makan itu dibagi menjadi 3, maksudnya minimal lah 3 kali sehari, begitu kan ya Mbak ya. Jadi ada sarapan, ada makan siang, dan juga makan malam. Nah, yang makan pagi ini atau sarapan ini emang sangat penting Mbak. Emang sangat penting karena kan kita mau memulai aktivitas itu kan butuh tenaga, butuh energi. Nah, energinya itu kan dari makanan gitu. Jadi emang sarapan ini penting. Jadi usahakan sarapan ya di pagi hari gitu. Nah, kalau makan siang ini juga usahakanlah pas siang, karena siang kan juga waktunya kan sedikit juga sih Mbak ya, siang itu. Ya gitu. Kemudian untuk makan malam ini, pernah dengar mitos segini nggak Mbak? Jangan makan malam di atas pukul jam 9 atau jam 10 atau jam 12 malam. Iya, pernah. Ya, pernah dengar ya. Nah, itu sebenarnya teorinya itu kurang bisa dipercaya gitu, kurang bisa jadi patokan gitu. Karena beberapa dari penelitian itu ya, yang saya ketahui, sebenarnya makan malam di atas pukul jam 9 atau jam 10 atau jam 12 itu lumrah saja, asalkan porsi makannya itu tidak melebihi dari batas normal gitu. Juga porsi sama itu zat gizi yang dimakan. Misalkan nih makannya itu yang berlemak-lemak, nah itu otomatis nih bikin berat badan naik, bikin hipertensi juga bisa gitu. Kemudian juga alangkah baiknya nih kalau memang dipaksa atau terpaksa gitu untuk makan malam di atas jam 9 atau jam 10 atau jam 12 ini, alangkah baiknya itu tidak berlebihan yang pertama. Kemudian rendah kalori dan rendah lemak. Jadi usahakan makan yang berserat tinggi itu Mbak, seperti buah-buahan gitu. Berarti nggak masalah ya kalau misalkan makan jam 9 sampai jam 12 malam gitu? Benar-benar nggak masalah, asalkan ya tadi jangan gitu kan. Berarti kalau makan teratur itu misalkan pagi nggak harus jam 7 tiap hari makan jam 7 gitu nggak ya? Apa ada waktu tertentu gitu? Kalau buat sarapan sih ya batasannya pas pagi hari aja sih Mbak. Jadi mulai bangun tidur hingga pukul 9 kalau nggak salah itu. Gitu. Ya soalnya aku ngira tuh kayak makan teratur gitu, berarti kita kayak punya jadwal gitu loh. Misalkan pagi ya makannya jam 6, ya jam 6 setiap hari gitu loh, nggak boleh berubah-ubah gitu. Oh gitu. Kalau itu sih tergantung orangnya sih Mbak ya, tergantung individu kan, tergantung individu juga. Individu kan biasanya ada jadwal makan sendiri gitu ya Mbak ya, gitu. Mungkin itu sih yang jadikan adanya patokan jam gitu. Oke. Nah tadi kan kata Ruri sendiri kan kalau sarapan itu penting banget ya, karena kan kita butuh energi buat melakukan aktivitas gitu. Nah kan tapi biasanya tuh ada orang yang nggak kebiasaan makan pagi gitu loh. Nah itu boleh nggak sih, maksudnya mereka itu udah terbiasa nggak makan pagi gitu loh. Jadi udah ya walaupun mereka nggak makan pagi, mereka udah bisa melakukan aktivitas gitu loh. Nah itu menurut kamu gimana? Apakah emang tetap perlu untuk menerapkan sarapan atau gimana? Oke. Dari aku sendiri ya, aku melihat dari diriku sendiri, ini emang aku juga orangnya susah sarapan. Kayak gimana ya, kalau dibikin sarapan tuh nggak enak gitu loh di perut gitu. Jadi aku sendiri tuh masih sampai sekarang itu masih agak
ribet gitu, agak rewel untuk sarapan gitu. Jadi aku usahakan untuk memperbaiki itu. Nah, cara aku untuk memperbaiki itu salah satunya dengan mengganti nasi gitu. Jadi aku nggak makan nasi di sarapanku. Jadi aku biasakan makan roti gitu, Mbak. Oke. Berarti kenapa? Karena bagiku itu gini, kalau kita memang nggak bisa sarapan, kan ada beberapa orang itu menyarankan harus dipaksa sarapan gitu, meskipun nggak enak di perut gitu. Tapi aku sendiri emang kayak ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Jadi aku usahakan tetap sarapan, tapi gunakanlah yang bukan nasi gitu, seperti roti kan juga kandungannya kandungannya juga sama gitu sama nasi, tapi lebih enak gitu Mbak di perutku. Jadi alangkah baiknya tiap orang yang tidak bisa sarapan pagi itu alangkah baiknya gantilah porsinya, jangan nasi gitu atau ganti apa sesuai kemauan buat individu gitu. Pokoknya yang penting pagi itu harus keisi gitu ya perutnya. Iya. Oke. Haruslah. Nah, terus kalau di masa pandemi saat ini tuh ada nggak sih kayak makanan tertentu gitu yang perlu kita tingkatkan atau yang perlu kita konsumsi atau kita makan yang kayak biasanya aja gitu loh? Oke. Kalau kita melihat dari Kemenkes ya, kemarin itu Kemenkes mengeluarkan buku panduan gizi seimbang di masa pandemi. Tuh. Kalau aku baca-baca, itu keseluruhan isinya itu sama. Gizi seimbang, itu ya ada isi piringku tadi, terus juga ada pola hidup sehat seperti olahraga, istirahat cukup, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi yang ditekankan di buku panduan Kemenkes ini, itu membicarakan tentang tingkatkan konsumsi buah dan sayur. Karena buah dan sayur ini kan penuh dengan vitamin dan mineral, yang mana ini juga dibutuhkan tubuh untuk memberikan imunitas yang baik gitu Mbak. Jadi aku melihat dari buku panduan Kemenkes ini itu menganjurkan untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayurnya gitu Mbak. Oke. Berarti hampir sama gitu lah ya kayak konsep gizi seimbang pada umumnya. Iya benar. Tapi itu ini aku minta saran. Aku tuh orangnya bener-bener nggak suka makan buah gitu loh. Bener-bener nggak suka sama sekali makan buah. Ada saran nggak sih maksudnya bagaimana sih cara biar kita itu suka makan buah gitu? Maksudnya aku kalau lihat buah itu kayak ya udah nggak minat aja gitu loh mau makan. Tapi di sisi lain aku tuh kalau aku tuh emang harus butuh makan buah tapi nggak suka gitu loh. Paham nggak sih? Ya gitu. Iya paham. Itu semua buah Mbak? Semua buah. Atau beberapa aja? Kecuali durian. Oh durian. Durian nggak mungkin. Durian doyan ya Mbak ya? Kenapa? Durian doyan. Kalau durian aku doyan. Kalau gitu. lainnya udah nggak mau gitu loh. Ngelihat aja tuh udah males mau makan. Padahal belum nyoba ya itu. Padahal enak loh Mbak, manis. Nggak tahu terus kayak udah nggak ada firasat untuk mau makan gitu loh. Wah lah gitu. Emang aku juga menemukan beberapa teman sih kayak gitu Mbak. Jadi kayak nggak suka buah gitu loh. Tapi nggak semua buah, jadi beberapa buah aja gitu. Nah kalau misal tidak suka buah nih, kan ini kan juga ada suplemen buah gitu Mbak. Suplemen vitamin buah. Pernah denger nggak? Pernah lihat nggak Mbak? Iya pernah sering. Nah konsumsi itu aja Mbak, nggak apa-apa gitu. Oh itu nggak apa ya? Terus kalau jus itu nggak masalah juga kan? Soalnya kalau jus itu masih agak. Tapi jus bisa. Kalau jus mau Mbak? Agak mau gitu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi sebenarnya aku pernah dengar berita atau pernah dengar dari dokter gitu ya. Itu kalau buah di jus itu menghilangkan beberapa persen gitu kandungan dari buah tersebut gitu Mbak. Gitu sih. Oke. Kalau di jus ya. Kayaknya emang harus memaksa suka makan buah ini. Harus dipaksa Mbak. Coba lah Mbak, coba. Enak loh Mbak. Manis. Nggak lah, pokoknya kalau di mensatku itu kayak aneh gitu loh, makan buah itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Nggak tahu emang. Bukannya malah aneh durian ya Mbak ya? Durian loh. Bentuknya aneh loh Mbak, menakutkan loh, kok malah berani. Nggak tahu aku kalau durian tuh emang udah suka banget kalau durian itu. Kalau lainnya tuh padahal aku nggak minat sama sekali. Oh gitu.
Padahal beberapa orang juga malah nggak suka durian gitu mbak. Baunya aja menyengat kan, jadi nggak suka gitu. Malah aku suka gitu loh baunya durian itu enak. Iya ya, itu aneh ya mbak. Iya ya, mbak. Gitulah. Oke Ruri, kayaknya cukup deh obrolannya ya. Terima kasih banyak Gitu, mbak. telah meluangkan. Terima kasih kembali. Mungkin sebelum kita tutup episode perdana podcast kali ini, Ruri bisa Wow, perdana ya ternyata mbak ya. Ruri bisa kasih closing statement nih buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung atau masih belum tahu, belum sadar seberapa pentingnya menerapkan pola hidup sehat dengan gizi seimbang gitu. Oke. Kalau closing statement dari aku, ini perlu digarisbawahi ya mbak ya, di masa pandemi. Jadi aku menekankan di masa pandemi aja sih. Terusnya kita bisa melakukan itu gitu setelah pandemi gitu. Jadi dari aku, usahakan teman-teman itu tetap menerapkan pola perilaku hidup sehat (PHBS) gitu. Oke. Entah itu dari pola makan, pola tidur, hingga pola kelola stres. Itu sangat penting. Karena dengan kita menerapkan PHBS, itu niscaya hidup kita juga akan bahagia gitu loh. Iya benar-benar. Gitu. Benar banget itu mbak. Iya. Aku juga pernah mengalami itu. Iya ya, kayak kalau Itu aja sih dari aku ya mbak ya. Iya. Gak banyak-banyak karena Yap. PHBS ini sudah mencakup kunci keseluruhan hidup sehat gitu mbak. Oke Ruri, sekali lagi makasih banyak ya. Iya mbak, terima kasih kembali juga. Obrolan kita di podcast perdana kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Itu sama kita berdoa semoga Indonesia lekas membaik karena kan di Amin awal juga, amin. banyak sekali bencana ya kan. Iya benar. Semoga semuanya lekas membaik dan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ruri, sampai jumpa. Iya terima kasih mbak, sampai juga. Oke.